Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, follow kembali lagi dengan konten Swindler. Kali ini aku membawakan cerita yang perselingkuhan. Tapi, Boyo, ini bisa dibilang selingkuh atau enggak? Ya memang pada akhirnya selingkuh, tapi ada satu bagian yang agak membingungkan siapa yang salah gitu. Jadi, mari kita dengarkan cerita hari ini dan coba Bolo-Bolo nanti tuliskan juga di komen kalau menurut Bolo-Bolo sing gendeng iki sopo. Oke, langsung kita mulai. Oke, untuk memahami cerita kali ini kita perlu mengetahui tokoh-tokoh cerita kali ini. Untuk kali ini aku pakai nama Korea, oke? Si suami namanya Sang-hun, si istri namanya Miyeon. Ditambah lagi satu tokoh yaitu mamanya Sang-hun. Dan di cerita kali ini, mama dari si pihak istri itu sama sekali nggak ada hubungannya. Jadi setiap kali aku bilang mama, artinya mama dari pihak suami. Oke, langsung kita mulai. Nah, seperti yang udah aku sampaikan tadi, Sang-hun sama Miyeon, mereka ini udah menikah sekitar 3 tahun. Sang-hun ini bekerja sebagai pegawai kantoran biasa, gajinya yo nggak tinggi banget, yo nggak rendah banget, sangat biasa. Sedangkan si istri yang bernama Miyeon, dia ini memiliki apotek, ya tentunya dia merupakan seorang apoteker yang penghasilannya bisa dibilang lebih tinggi kalau dibandingkan sama suaminya. Tapi mereka berdua itu sama sekali nggak pernah bilang gaji kamu lebih tinggi atau gimana. Ya mereka bahagia dengan pendapatan seperti itu. Nah, tapi mamanya Sang-hun ini memang tidak berkecukupan. Jadi memang harus agak membutuhkan bantuan dari pasangan Sang-hun dan Miyeon. Nah, suatu hari Sang-hun ini bilang ke Miyeon, "Yang akhir-akhir ini mamaku tiba-tiba agak sakit. Kayaknya aku tiap weekend perlu pergi ke rumah mamaku bantuin terus ngerawat gitu. Aku nggak minta kamu bantu, kamu istirahat aja di rumah. Apalagi kita kan lagi nyoba bikin anak ya, toh kita lagi IVF. Aku ya paham kamu pasti capek. Tapi izinkan aku tiap weekend aku tak pergi ke rumah mamaku untuk ngerawat mamaku. Oke?" Suaminya bilang kayak gini. Nah, setelah bilang seperti ini, Sang-hun memang setiap weekend dia itu pergi ke rumah mamanya dan malam hari baru balik ke rumah. Dan setiap kali dia balik ke rumah, dia itu langsung kecapean dan ketiduran. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, istrinya ini sekarang lagi nyoba IVF, jadi memang tubuhnya nggak boleh terlalu capek ataupun tidak boleh mendapatkan terlalu banyak stres karena lagi pengen hamil. Nah, masalahnya beberapa minggu setelah itu, suaminya bilang kayak gini, "By the way, yang kamu tahu kan tempat kontrakan mamaku kan masih nggak punya rumah, masih ngontrak ya toh. Nah, kemarin itu ternyata mamaku dihubungi sama yang punya rumah. Nah, depositnya minta dinaikin. Tapi jujur aku nggak punya uang segitu. Kamu bisa nggak bantu mamaku? Mamaku udah sakit, udah gitu butuh uang." Mamaku sebenarnya nggak mau bilang, tapi kemarin aku nggak sengaja lihat SMS di HP mamaku, terus gimana ya, aku sebagai anak putra nggak enak untuk nggak bantu. Nah, si istri yang memang secara ekonomi agak berkecukupan, dia bilang, 1M. Ya, tapi kalau buat mertua, kenapa enggak kan ya mamamu, ya mamaku ya toh. Ya udah, ini tak kasih 1M, pakein buat deposit rumah mama kamu. Nah, istrinya bahkan bilang gitu. Jadi, istrinya ini bisa dibilang memang agak kesel karena suaminya itu setiap weekend nggak di rumah. Tapi di satu sisi dia itu sangat berterima kasih karena suaminya itu nggak nyuruh istrinya, dia sendiri yang pergi ke rumah mamanya dan ngerawat. Dan waktu membutuhkan bantuan ekonomi pun dia nggak kayak dengan pede, "Ayo bantu," tapi tanya dulu, dan ketika istrinya bilang iya, dia juga sangat berterima kasih. Nah, masalahnya sekitar 2 minggu setelah kejadian itu, di malam hari, lagi-lagi di weekend, setelah suaminya ngerawat mamanya, balik ke rumah ketiduran. Suaminya ini ngelindur, ngomong-ngomong gitu loh, sambil ngomong. Arin, I love you, Arin. Arin, I love you ya. Suaminya tiba-tiba ngelindur bilang, "Arin, I love you." Sedangkan nama Arin ini adalah sebuah nama yang tidak pernah didengar, ataupun nama yang benar-benar baru untuk si istri ini ya. Jadi Miyeon itu sama sekali nggak pernah mendengarkan nama Arin, jadi nggak tahu ini siapa gitu, apakah itu mantan pacarnya atau itu siapa, sama sekali nggak mengenali. Ini memang terkesan aneh, tapi karena Miyeon juga lumayan sibuk dengan pekerjaannya di apotek, dia pergi ke kantor detektif swasta dan meminta kantor detektif swasta untuk mengintai gerak-gerik suaminya di weekend. Setelah mendapatkan permintaan seperti ini, detektif swasta pun akhirnya ngikutin suaminya di weekend. Dan pada hari Senin, tiba-tiba detektif swastanya ini telepon ke Miyeon. "Ibu, kemarin ibu kan minta kita untuk ngikuti suami ibu ya. Tapi ini kita ada satu pertanyaan, Ibu. Apakah suami ibu punya adik atau kakak perempuan, Bu? Karena kemarin waktu kita lihat
di rumah mertua ibu itu ada satu perempuan muda yang tinggal di situ kesannya. Udah gitu suami ibu pun juga bawa bunga dan juga beberapa hadiah gitu, Bu. Kita mau ngecek apakah itu saudaranya atau perempuan asing. Mendengar itu, istrinya jawab, "Hah? Saudara? Suami saya anak tunggal loh. Ada cewek muda di rumah itu. Siapa ya?" Istrinya kaget dan istrinya pun tidak bisa menjawab siapa perempuan itu. Nah, karena istrinya ini merupakan apoteker, bisa dibilang bisnisnya sendiri atau jadi kalau misalnya dia pengen off, dia pengen tutup tokonya, ya bisanya bisa ya, itu kan toko sendiri. Nah, suatu hari dia ini nyoba pergi ke rumah mertuanya di weekend tanpa bilang suaminya. Jadi siang hari dia tiba-tiba tutup apoteknya dan pergi ke rumah itu tanpa memberitahu sebelumnya. Sampai di rumahnya langsung dia ketok. Ibu mertuanya nggak tahu itu siapa, dibuka pintunya. "Hah, loh, kok kamu kesini weekend? Bukannya kamu kerja, Nak?" Mertuanya terkesan sangat kaget melihat menantunya yang datang ke rumah mertuanya. Setelah itu, menantunya alias Simeon ini langsung masuk ke dalam rumah dan melihat siapa yang ada di dalam rumah itu. Nah, dia masuk dan di situ istrinya kaget banget ketika masuk ke ruang tengah. Jadi living room gitu. Di situ suaminya itu lagi megang kamera, pakai topi kerucut dan di depan suaminya ada bayi yang memperingati 100 harian. Jadi di Korea itu biasanya bayi akan memperingati 100 harian, ya sama dengan Ruel, udah diperingati juga kayak gini. Nah, suaminya ini lagi motoin anak yang usianya 100 hari. By the way, di awal cerita tadi aku udah bilang ya, kalau Mion sama Sangun ini udah menikah selama 3 tahun. Nah, tiba-tiba ada anak di situ, dia kaget dan nggak lama setelah itu ada satu perempuan muda yang keluar dari kamar. Istrinya kaget lagi, loh, setelah ini di rumah mertuaku ada di belakang, suamiku di sini megang kamera, motoin bayi, ada satu perempuan muda yang keluar. Ya usianya mirip-mirip sama istrinya gitu loh. Istrinya bingung, suaminya kayak, kamu kok bisa di sini saya tiba-tiba loh, kamu nggak kerja hari ini. Jadi gini loh, ini cewek yang ini dia itu, nah waktu suaminya mau menjelaskan, istrinya bilang, "Arin itu ini tau." Nah dia bilang kayak gini. Suaminya kaget, "Loh, kamu kok tahu nama Arin? Dari mana? Hah? Kamu tahu dari mana? Siapa yang beritahu?" Terus istrinya bilang, "Kamu udah berapa lama ketemu sama si Arin ini?" Di situ suaminya bilang, "Loh, Arin itu bukan yang ini. Yang bayi ini loh namanya Arin." Ya agak membingungkan ya toh. Jadi anak perempuan kecil ini yang namanya Arin, alias bayi yang lagi difoto itu namanya Arin. Nah, setelah keramaian seperti ini, akhirnya Mion itu dipanggil sama mertuanya ke dalam kamar lalu dijelaskan. "Jadi gini Mion, kamu pasti kaget banget, tapi tak ceritakan. Sangun ini punya sepupu. Nah, sepupunya ini dulu nikah sama orang yang tinggal di Amerika. Jadi dia itu memang dari dulu udah tinggal di Amerika, dan dekat-dekat ini ternyata dia cerai sama suaminya dalam kondisi punya anak. Udah gitu dia ini orang Korea, jadi balik ke Korea. Tapi di Korea dia nggak ada tempat tinggal. Makanya dia ke rumah aku ini, kan aku tantenya." Nah, mertuanya bilang seperti ini. Dan setelah itu mertuanya bilang, "Mama nggak yakin kamu inget atau enggak. Dulu itu kita pernah bilang loh, Sangun ini deket banget sama sepupunya." Nah, denger itu, dipikir-pikir, memang pernah gitu loh suaminya ataupun mertuanya itu pernah bilang tentang sepupunya yang katanya deket banget sama Sangun. Soalnya di masa kecil ya mereka itu tumbuh besar bersama gitu. Nah, mendengarkan itu, Mion jadi tahu, oh ternyata ini anak dari sepupunya, yo keponakan gitu loh. Oh gitu. Nah ternyata yang terjadi adalah selama beberapa minggu terakhir ini karena sepupunya balik ke Korea dan bawa anak, Sangun ini pergi ke rumah mamanya untuk bantu ngerawat keponakannya. Nah, setelah tahu ini, yo memang istrinya ngerasa kayak sangat tertipu, dibohongi gitu. Tapi yo kan nggak ada salahnya ya, toh suka sama keponakan. Masuk suka sama keponakan dibilang kamu ini cowok jahat, kan ya nggak juga. Cuman istrinya merasa kayak kok kamu nggak bilang jujur dari awal. Kenapa kamu bilangnya mama kamu sakit lah, gimana. Padahal loh, kalau kamu beritahu ini dari awal, aku ya nggak bakal curiga dan aku pun ya mungkin bisa belikan hadiah gitu. Nah, setelah tahu itu, akhirnya puzzle yang nggak jelas ini mulai terangkai dan dia mulai paham akan situasinya. Nah, masalahnya setelah tahu kalau keponakannya di situ, sekarang sepupunya itu nggak malu-malu, nggak tangguh-tangguh
untuk minta tolong Sangun setiap kali ada kebutuhan. Jadi karena sepupunya ini baru balik dari Amerika, dia nggak tahu apa, mesti hubungi suaminya gitu. Sangun, di sini beli popok kalau online lewat mana sih? Besok ini aku mau ke rumah sakit, kamu temenin ya. Malam hari jam 2 tiba-tiba suaminya dihubungi. Keponakan kamu loh sakit, bisa nggak kamu anterin ke rumah sakit? Kalau nggak kamu, siapa lagi yang bisa bantu? Ini aku mau beli baju anak, enaknya beli di mana ya? Beliin dong botol bayi yang bagus, masa kamu nggak mau beliin? Masa jadi om nggak mau bantu? Nah, jadi setelah tahu bukannya membaik, tapi situasinya bisa dibilang agak memburuk. Karena sepupunya itu sekarang belak-belakan minta tolong ke suaminya untuk berbagai hal. Jadi istrinya jujur ngerasa kayak suaminya ini agak direbut sama saudaranya gitu. Cuman secara perasaan memang nggak nyaman, tapi mau disampaikan agak nggak enak gitu loh. Ngerti nggak? Mungkin yang udah nikah paham, kayak kalau masalah keluarga itu gimana ya? Karena setiap keluarga budayanya agak berbeda, agak susah untuk dibilang, kok kamu kayak gini sih? Kok keluargamu kayak gini? Nah, hal-hal kayak gini kan sensitif ya toh. Jadi istrinya nggak bisa bilang apa-apa, tapi ngerasa kayak ada yang janggal gitu. Nah, nggak lama setelah itu, sebuah kejadian yang sangat menakjubkan terjadi. Tiba-tiba sepupunya barengan sama keponakannya itu datang ke rumah mereka terus bilang, boleh nggak aku tinggal di sini 2 minggu aja? Aku itu udah kontrak rumah sebenarnya, cuman rumahnya itu baru bisa tak tinggali setelah 2 minggu. Jadi aku boleh nggak numpang di sini 2 minggu aja? Jujur, Mion yang udah merasakan hal-hal seperti ini tentunya sangat-sangat tidak ingin tinggal bersama dengan sepupu dan juga keponakannya. Tapi suaminya bilang kayak gini, yang kasihan banget loh, keponakanku loh baru 3 bulan. Kalau nggak gini gimana? Masa dia disuruh tinggal di hotel? Kan secara biaya juga mahal. Udah gitu kan ya butuh bantuan juga ya toh. 2 minggu aja loh, please 2 minggu aja tinggal di sini bentar. Boleh ya? Yuk yang please bantu gitu. Karena suaminya memohon-mohon dan juga dipikir-pikir, oke lah 2 minggu aja Tatan. 2 minggu, namanya 2 minggu kan bisa dibilang panjang, tapi bisa dibilang nggak terlalu panjang juga ya toh. Nah, akhirnya dengan kondisi sedikit terpaksa, istrinya mengizinkan keponakan dan juga sepupunya untuk tinggal di rumah itu. Nah, masalahnya seketika sepupunya mulai tinggal di situ, sepupunya ini bertingkah seolah-olah ini rumah dia sendiri. Misalnya sepupunya butuh bantuan gitu, dia langsung buka kamar utamanya, alias kamar yang digunakan Sangun sama Mion ini. Buka, nggak makan siang tak? Kamu nggak bikin sarapan tak? Malam ini keluar yuk. Kemana yuk? Kamu weekend nggak kemana-mana tak? Kayak sangat mengganggu kehidupan pasangan suami istri ini. Cuman gimana gitu. Dan kadang ada kalanya juga si sepupunya ini minta tolong Sangun untuk menidurkan bayinya. Cuman agak gimana gitu. Jadi ini ada kamar utama, ada satu kamar kan ya. Nah, di kamar ini ada kasurnya. Nah, di situ kondisinya sepupunya tiduran, bayinya di tengah tiduran, terus suaminya itu di sebelah, kayak nepuk-nepukin bayinya kayak gini biar bisa tidur. Jadi dari sudut pandang istrinya ngerasa, loh suamiku ini kok kayak jadi suaminya sepupunya sih? Tapi itu saudaranya. Mau marah juga gimana, mau nggak marah kok nggak enak. Situasi nggak nyamannya ini terus-menerus berlanjut. Dan suatu hari, sekitar 1 minggu lebih gitu ya, istrinya kebetulan hari itu karena nggak banyak tamu, apoteknya dia tutup 1 jam lebih awal, sehingga Mion ini pulang ke rumah juga 1 jam lebih awal dari biasanya. Nah, dia masuk ke rumah, terdengar suara yang agak aneh. Suaminya bilang kayak gini, ini kalau istriku lihat gimana ini? Nggak boleh loh kayak gini. Sepupunya bilang, duh istrimu kan pulang jam 9 ya toh, duh dikit lagi aja, dikit lagi. Karena suaranya sangat mencurigakan, si Mion ini pergi ke sumber suara. Ternyata mereka ini berdua di kamar mandi dalam kondisi nggak berhubungan badan, tidak berhubungan badan, tapi suaminya itu menghadap ke tembok dan sepupunya itu kayak memandikan bagian punggungnya. Jujur ini aneh ya loh. Maksudnya saudara kandung pun kalau beda jenis kelamin ini agak aneh. Ini sepupu terus memandikan. Kan sangat aneh. Ngelihat itu istrinya langsung marah. Ini kayaknya udah nggak bener. Masa kamu mau bilang ini budaya keluarga kamu? Ini menurutku nggak bener ini. Nggak bisa kayak gini. Hah?
suruh sepupu kamu keluar. Kamu ya aneh ini, masa kamu sama sepupu kamu minta dimandiin gini, nggak jelas ini kamu. Aku nggak mau lagi ngelihat sepupu kamu. Nah di situ suaminya mohon, ya sayang sorry. Itu soalnya aku sama dia itu benar tumbuh besar dari kecil, jadi kayak saudara kandung gitu loh. Sorry. Aku nggak ada maksud kayak gitu. Sorry, ini kayaknya aku sama sepupuku yang salah. Sorry ya, please. Tapi kan udah satu minggu lagi aja, please ya, please. Jangan diusir, mereka mau kemana ini loh, udah malam. Nah, lagi-lagi suaminya memohon, sehingga istrinya, ya mau gimana lagi? Paham ya? Paham. Nah, istrinya ini ngerasa sangat marah, tapi mau gimana gitu loh. Dan setelah kejadian itu pun ada beberapa kejadian yang agak aneh. Kalau misalnya suaminya bilang, duh punggungku lagi sakit nih, opo ya gitu. Tiba-tiba sepupunya itu bilang, kesini loh tak pijetin. Tapi cara mijet, kan misalnya gini ya, dipijet gini sama apa ya, sentuhannya ada yang agak beda ya tuh. Terkesan waktu sepupunya mijetin suaminya itu kayak sentuhannya itu agak apa ya, bukan sentuhan pijet yang gini, tapi yang kayak agak gimana, punggung kamu membaik lah. Yang kok ini bukan kayak saudara sih, kok kesannya saling suka sih, kayak ada kesan-kesan yang aneh gitu. Nah, karena ini agak mencurigakan, akhirnya lagi-lagi si Mion ini pergi ke kantor detektif swasta meminta tolong mencari tahu siapa si sepupu ini. By the way, nama sepupunya ini adalah Yeonju, oke? Nama sepupunya ini Yeonju. Jadi pergi ke kantor detektif swasta terus bilang, Pak, mohon cari tahu orang yang namanya Yeonju ini sebenarnya siapa dan apa betul pernah tinggal di Amerika dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya detektif swasta ngikut. Dan kebetulan di minggu itu Yeonju ini pergi ke dokter anak-anak alias ahli pediatri bawa anaknya gitu, bawa Arin gitu. Detektif swastanya juga ngikut ke sana seolah-olah dia ini juga tamu ada kepentingan gitu. Anehnya, kalau di rumah sakit kan kita dipanggil ya toh. Misalnya, pasien Jang Hansol, nah kan dipanggil disuruh masuk ke ruang konsultasi ya toh. Nah, sampai di situ, tiba-tiba susternya baca, Shin tiba-tiba cewek yang bernama Yeonju ini berdiri dan masuk ke ruang konsultasi. Ternyata, namanya yang dikira Yeonju itu bukan nama sebenarnya, melainkan nama sebenarnya adalah Shin Berarti bisa jadi identitas yang kita tahu hingga saat ini merupakan identitas yang nggak tepat alias identitas palsu ya. Nah, di situ detektif swasta nyoba mencari tahu siapa orang bernama Shin ini. Nah, Shin setelah dicari tahu ternyata terbongkar sebuah rahasia yang mengejutkan Wall. Setelah detektif swastanya jadi tahu tentang sebuah kebenaran yang baru, detektif swastanya manggil Mion untuk ke kantor. Nah, Mion datang, detektif swastanya ngasih kayak satu surat gini. Ibu, ini mungkin agak mengagetkan, tapi mohon ibu lihat pelan-pelan dan semoga ibu terbang. Ternyata, cewek yang bernama Shin ini merupakan mantan istri dari Sang-hun. Ya, jadi cewek yang dia kira sepupu itu adalah mantan istri, sehingga bisa dibilang saat ini Mion ini tinggal dengan suaminya dan juga bersama dengan mantan istrinya. Nah, tentunya karena Sang-hun ini udah nikah 3 tahun, kemungkinan ataupun sebenarnya seharusnya dia nggak selingkuh ya, dan seharusnya dia nggak mungkin bisa punya anak dengan si Shine ini. Nah, tapi pokoknya setelah jadi tahu tentang satu hal yang baru ini, dia langsung ke rumah, langsung pergi ke Sang-hun, terus tumpamper. Wah, kurang ajar kamu. Hah? Kamu selama ini bilang sepupu, ternyata itu mantan istri kamu tuh. Kok kamu berani-beraninya sih bawa mantan istri kamu ke rumah ini? Udah gitu mertua kamu juga bohongin aku. Kamu ini bener-bener bajingan. Wah, istrinya bilang kayak gitu. Di situ mantan istrinya alias Shine pun bilang, oh sekarang udah tahu ya. Ya udahlah, kita berarti nggak usah bohong lagi. Ya itu memang kebenarannya. Dalam kondisi seperti ini, Shine ini malah memanas-manasi si Mion ini. Mion ini udah bener-bener marah, udah bilang, yes kita cerai, kamu udah selingkuhin aku. Masa kamu selingkuh sama orang, anaknya juga kamu bawa, istrinya juga kamu bawa ke sini. Kamu bener-bener kurang ajar kamu. Mion bilang kayak gitu, tiba-tiba suaminya membeberkan satu informasi yang nggak kalah mengagetkan. Suaminya bilang kayak gini, yang tapi aku sumpah yang aku nggak pernah selingkuh yang. Memang benar, Shine ini mantan istriku. Tapi aku sumpah yang aku nggak pernah tidur sama dia setelah aku nikah sama kamu. Istrinya mikir, loh apa? Batinmu iki apa? Terus nggak berhubungan badan bisa punya anak. Ini maksudmu apa? Pok kira aku goblok atau gimana? Udah gitu loh, anaknya berusia 3 bulanan. Berarti kan 1 tahun yang lalu ya, atau berhubungan badannya. Nah di situ suaminya bilang kayak gini, aku pun korban yang.
Tahu nggak apa yang terjadi? Aku itu emang pernah nikah sama dia, aku cerai. Tapi tiba-tiba suatu hari, ya sekitar tahun lalu, dia ngubungin aku, bilang kalau dia hamil. Loh, kok bisa? Hamil gimana? Jadi gini yang sama kayak kita kan juga sekarang lagi IVF. Dulu aku pun pernah nyoba untuk mau bikin anak sama Sine ini, tapi nggak dapat. Sehingga kita juga pakai IVF. Nah, tapi nggak lama setelah itu kita cerai, kayak 1 tahun, 2 tahun setelah itu, dia tiba-tiba datang ke aku bilang kalau dia hamil pakai sperma yang disimpan di rumah sakit itu. Jadi, betul, Sangun itu memang tidak pernah berhubungan badan sama mantan istrinya, tapi mantan istrinya yang pergi ke rumah sakit itu dan hamil menggunakan sperma yang dibekukan di rumah sakit itu. Jadi, bisa dibilang mantan istrinya yang membuat keputusan sendiri dan berhasil hamil. Jadi, memang betul Arin ini anaknya si Sangun. Tapi Sangun itu memang tidak pernah berselingkuh setelah nikah. Tetapi kalau udah nikah sama istri baru kan seharusnya ini loh nanggung ya. Kan ini nggak tepat ya toh, membawa mantan istri ke rumah, udah gitu ada anaknya. Kan ini sangat tidak tepat. Nah, pokoknya akhirnya setelah tahu semua ini, si Myeon pun agak bingung. Ini gimana yo? Apa harusnya aku marah? Apa gimana ini? Nah, tapi untungnya karena waktu 2 minggu udah berlalu, akhirnya si bukan sepupunya lagi, si mantan istri alias Sine sama Arin ini keluar dari rumah mereka dan udah tinggal sendiri. Dan setelah kejadian ini, akhirnya si Myeon pergi ke kantor detektif swasta dan bilang terima kasih karena udah dibantu, tapi saya pun nggak tahu apakah ini harus cerai atau gimana karena bisa dibilang ya bukan kesalahan suami saya gitu. Tiba-tiba di situ kantor detektif swastanya mengeluarkan satu dokumen lain lagi. Mungkin ibu perlu tahu tentang ini, Bu. Dibaca lagi. Apa ini? Itu kontrak tempat tinggal Sine, Bu, gitu. Loh, ya terus kenapa ini ditunjukkan ke saya? Nah, di situ kan ada depositnya, Bu. Terkesan suami ibu yang membiayai rumah ini. Hah? Deposit 1M? Tapi suami saya loh nggak punya uang sebesar ini, Pak. Nggak mungkin kayaknya. Tiba-tiba dia teringat. Nah, aku nggak tahu Pol-Pol masih ingat atau enggak. Di awal video tadi, aku bilang kalau suaminya pernah minta tolong uang 1M karena tempat tinggal mamanya ini tiba-tiba naik biaya sewanya. Dan ternyata itu merupakan kebohongan. Uang 1M yang dia minta ini dia gunakan untuk membiayai ataupun sebagai uang deposit untuk tempat tinggal mantan istrinya. Di situ, Myeon yang awalnya masih mikir apakah ini harus cerai atau tidak, memutuskan bulat untuk cerai dan bilang ke suaminya, kamu ini kurang ajar, kamu udah membohongi aku berulang kali. Bahkan kamu pakai uangku untuk membiayai mantan istri kamu sama anak kamu. Di situ suaminya bilang gini, bukannya mau membiayai mantan istriku, tapi itu loh untuk anakku. Tapi ikulah ya urusanmu ya. Maksudnya ketika kamu membereskan masalah perceraian ya harus benar-benar bersih ya toh. Tapi entah gimana karena masa lalu kamu sekarang ini jadi agak nggak jelas gini ya toh. Nah, sehingga istrinya tetap memutuskan untuk perceraian dan diakibatkan perceraian ini, si suami alias Sangun ini akhirnya harus mengganti rugi, biaya kerugian yang dia akibatkan kepada Myeon. Udah gitu dia harus mengembalikan uang 1M rupiah ini ya, 1M rupiah kepada Myeon. Dan untungnya untuk Myeon dia itu bisa membatalkan pernikahan. Jadi berarti buat Pol-Pol yang belum menikah, tak beritahu. Kalau misalnya 2 orang udah nikah, biasanya kan cerai ya toh. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini, karena ada satu hal yang membuktikan dengan jelas kalau pernikahan ini tidak valid diakibatkan satu pihak, pernikahan itu bisa dibatalkan. Jadi bukan janda hidup lagi, tapi bisa dibilang masih belum nikah gitu. Jadi untungnya paling tidak pernikahannya itu bisa dibatalkan karena bisa dibilang ini merupakan pernikahan yang menipu si Myeon. Sehingga sejak hari itu Sangun harus membayarkan kerugian, ganti rugi uang 1M yang udah dia pinjam, udah gitu harus menanggung anaknya yang dilahirkan sama si Sine. Namun satu cerita yang lebih menarik lagi, katanya tidak lama setelah itu 3 orang ini, Sine, Sangun, dan Arin juga akhirnya pecah lagi. Maksudnya bukan anak yang pecah, tapi mereka berdua ini hubungannya jadi tidak baik lagi. Sehingga bisa dibilang Sangun ini hancur nggak karu-karuan hidupnya. Sedangkan Sine, mungkin dia masih mendapatkan uang biaya hak asuh. Ya, jadi setelah kejadian itu bisa dibilang Sangun benar-benar hancur karena di luar hutang ataupun beban yang dia harus bayarkan kepada si Myeon, dia juga harus menanggung biaya hak asuh. Nah, jadi cerita kali ini sampai di sini. Memang bisa dibilang Sangun itu di sini nggak salah sebenarnya. Tapi
opo yo, jalan hidupnya yang mulai terbelit-belit diakibatkan mantan istrinya, yo bisa dibilang merupakan kesalahannya dia. Yo seharusnya ketika istrinya bilang kalau dia hamil, ini harusnya dibawa ke pengadilan atau gimana, nggak tahu ya. Aku pun nggak pernah merasakan kalau misalnya seseorang tiba-tiba datang bilang ini anakku, yo pasti bingung juga mau disuruh gugurkan yo anakku, yo boyo. Memang yang lebih tepat harusnya digugurkan, tapi aku nggak tahu juga perasaannya gimana. Dan kalau menurutku ini tetap salah dan seharusnya diselesaikan sendiri tanpa meminta bantuan kepada istrinya, atau paling nggak kejadian ini harusnya diberitahukan kepada istri dan setelah itu mungkin mereka berdua diskusikan dulu dan membuat keputusan dengan istrinya, karena tentunya ini bakal sangat berdampak. Dan karena dia nggak bilang, dia berusaha menyelesaikan ini sendiri, dia berbohong berbagai hal dan akibatnya jadi kayak gini. Oke, Polo-Polo, video kali ini sampai di sini. Please tulis di komen. Kalau menurut Polo-Polo harusnya gimana? Siapa yang salah dan apa yang seharusnya dilakukan oleh Sangun atau mertuanya ataupun sama si istrinya? Kalau Polo-Polo ada pendapat, please tuliskan di komen. Jadi, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Oke. Dadah.